Kembali di Kompas Siang, Saudara, guna mengantisipasi terjadinya kerumunan di malam pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta sepakat memberlakukan kebijakan malam bebas kendaraan dan warga di dua ruas jalan utama, yaitu Sudirman Tamrin dan di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik akan ditutup selama malam pergantian tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup dan memberlakukan pengendalian ketat di sejumlah ruas jalan, salah satunya di ruas Jalan Sudirman MH Tamrin yang setiap tahunnya menjadi jalur wisata malam pergantian tahun. Selain ruas Jalan Sudirman Tamrin, ruas jalan lainnya yang ditutup yakni kawasan Kanal Banjir Timur. Kepolisian mengaku telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Di dua ruas jalan ini, nantinya baik pengendara dan pejalan kaki dilarang melintas kecuali ambulans. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Satpol PP akan menggelar patroli dalam skala besar jelang pergantian tahun hingga dini hari nanti. Sementara itu di Yogyakarta, Saudara, wisatawan yang hendak menghabiskan sisa tahun 2020 di kawasan Malioboro, Yogyakarta mulai berdatangan sejak Kamis pagi. Wisatawan yang datang ini tersebar di sepanjang Tugu Pal Putih hingga titik 0 km di depan Gedung Agung Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk tetap membuka kawasan Malioboro meski tak sedikit kalangan yang meminta lokasi wisata itu ditutup demi antisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah mengalami tren peningkatan. Meski demikian, pemerintah Kota Yogyakarta berjanji akan memberlakukan sistem buka tutup jika kondisi Malioboro telah penuh sesak dengan para wisatawan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Zeki Rahmat di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, dan ada rekan Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Zeki terlebih dahulu. Selamat siang Zeki. Mulai jam berapa kawasan Sudirman diberlakukan bebas kendaraan dan pejalan kaki pada malam pergantian tahun? Ya, terhitung sejak pukul 8 malam nanti hingga pukul 3 pagi nanti Astrid sudah tidak boleh kendaraan melintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, termasuk salah satunya Bundaran Hotel Indonesia akan bebas dari kendaraan apapun, termasuk juga aktivitas manusia walaupun hanya melintas di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin. Ataupun jika Anda warga Jakarta yang ingin bersepeda di malam pergantian tahun juga tidak diizinkan untuk melintasi Jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Beberapa ruas arus lalu lintas sudah dipersiapkan untuk alternatif jika ada kendaraan yang ingin melintasi Sudirman hingga Tamrin dari malam menjelang tahun baru hingga pukul 3 pagi nanti. Salah satunya adalah Jalan Abdul Muiz, Kebon Sirih, Budi Kemuliaan, Jalan Veteran hingga ke Harmoni. Semua jalannya sudah dipersiapkan oleh pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, ada juga untuk aktivitas di pusat perbelanjaan seperti mal dan juga restoran akan dibatasi. Sudah diberitahukan kepada pihak pengelola jauh-jauh hari oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pusat perbelanjaan seperti mal dan juga restoran hanya boleh beroperasi hingga pukul 7 malam. Lebih dari itu jamnya harus ditutup segera dan jika ada yang melanggar maka akan dilakukan atau diberikan sanksi tegas bagi pihak pemilik ataupun pengelola mal dan juga restoran. Astrid. Zeki, selain kawasan Sudirman Tamrin, titik mana lagi yang diberlakukan bebas kendaraan pada malam pergantian tahun? Ya, ada satu titik yang menjadi atau per hari-hari sering menjadi tempat kerumunan, salah satunya adalah banjir Kanal Timur yang setiap hari kalau dilihat ada pusat ekonomi di sana seperti perdagangan. Jadi di banjir Kanal Timur juga terhitung malam nanti sudah tidak bisa aktivitas kendaraan maupun aktivitas bisnis ekonomi. Warga juga sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun di sana karena akan sama situasinya dengan apa yang terjadi di Bundaran Hotel Indonesia, di MH Tamrin maupun di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk sementara waktu hingga pukul 3 pagi di banjir Kanal Timur sudah tidak bisa dilakukan aktivitas apapun. Jadi ada 3 lokasi yakni Sudirman Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia, dan juga di banjir Kanal Timur yang selama ini dikenal setiap malam pergantian tahun ada banyak aktivitas kerumunan dan dikhawatirkan akan menambah laju pertambahan angka positif COVID-19 di ibu kota jika kerumunan dibiarkan di malam pergantian tahun. Astrid. 3 lokasi yang selalu menjadi kerumunan ditutup untuk pergantian tahun. Dari Jakarta kita ke Malioboro, Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di sana. Selamat siang Michael.
Apakah ada peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro hingga siang ini dan apakah sudah diberlakukan sistem buka tutup di sana? Ya, selamat siang Astrid dan saudara. Peningkatan pengunjung yang masuk ke kawasan Malioboro mulai terasa sejak Kamis pagi tadi dan terus bertambah hingga pada siang hari ini saat kami melaporkan untuk Anda Astrid dan saudara. Di kawasan Malioboro ini diberlakukan sistem 2 lajur untuk wisatawan yang masuk, yaitu mereka yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan harus berjalan di lajur sisi timur, sementara dari arah sebaliknya harus berjalan di sisi barat. Kenapa demikian Astrid? Hal itu dilakukan sebagai penerapan protokol kesehatan, karena memang menjaga jarak di kawasan Malioboro menjadi hal yang paling dikritisi oleh mereka yang meminta kawasan ini sebelumnya ditutup agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Sementara itu untuk penerapan masker, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, dan juga himbauan untuk mencuci tangan terus dilakukan oleh aparat yang bertugas di kawasan Malioboro ini. Seperti yang mungkin Anda lihat di belakang saya Astrid, mereka yang masuk di kawasan Malioboro harus melewati pintu pemeriksaan suhu dulu ketika mereka atau ada pengunjung yang bersuhu badan di atas 37 derajat Celcius. Tentu saja diminta untuk putar balik dan tidak berkunjung ke kawasan ini. Nah, terkait dengan penutupan kawasan Malioboro, hingga saat ini kawasan Malioboro masih dibuka. Memang dijanjikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta akan diberlakukan sistem buka tutup jika terjadi kepadatan wisatawan di kawasan Malioboro di saat malam tahun baru nanti. Nah, sistem buka tutup ini sebenarnya adalah jawaban dari pemerintah Kota Yogyakarta terhadap sejumlah kalangan yang meminta kawasan Malioboro ditutup. Namun Astrid, yang menjadi catatan, sistem buka tutup ini sejatinya bukanlah kebijakan baru terkait pandemi COVID-19. Karena setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir memang kawasan Malioboro selalu dilakukan sistem buka tutup ketika perayaan malam tahun baru. Astrid. Ini bukan hal yang pertama, tapi bedanya yang diincar atau fokusnya adalah supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, jika nanti ditutup Malioboro, kemudian terjadi kerumunan di luar pintu masuk kawasan Malioboro, seperti apa penanganannya? Mengingat masih ada beberapa kawasan wisata yang ditutup, tentu ini akan bisa mengundang banyak kerumunan di tempat wisata yang masih dibuka. Ya, memang dikhawatirkan adalah malam tahun baru nanti kerumunan akan terjadi di kawasan Malioboro. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengerahkan instansi terkait dan juga organisasi massa disebar di kawasan ini untuk memecah kerumunan massa jika terjadi. Dan penumpukan yang terjadi di pintu masuk, misalnya nanti banyak sekali wisatawan yang akan berkunjung, tentu saja aparat kepolisian akan segera mengalihkan ke objek wisata lain atau ke jalur-jalur lain yang tentunya jauh dari kawasan Malioboro. Dan satu lagi untuk menghindari kerumunan, pemerintah Kota Yogyakarta khusus tahun ini tidak menyelenggarakan event apapun terkait perayaan malam tahun baru. Selain itu, pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak mengeluarkan izin apapun kepada pihak swasta untuk melakukan perayaan tahun baru. Sementara untuk hotel-hotel mereka hanya diizinkan untuk melayani tamu hotel saja untuk perayaan tahun baru, sementara tiket untuk masyarakat umum tidak diperkenankan diperjualbelikan oleh pihak hotel untuk menyelenggarakan event perayaan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk itu Astrid, namun ada juga satu catatan bahwa untuk pesta kembang api memang tidak dilakukan perayaan oleh pihak pemerintah ataupun instansi, namun masyarakat perorangan dibolehkan menyalakan kembang api pada saat perayaan tahun baru dengan catatan tidak menimbulkan kerumunan. Astrid. Baik, sudah ada petugas yang dikerahkan di luar kawasan Malioboro untuk memecah kerumunan. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta dan sebelumnya tadi ada Zaki Rahmat dari kawasan Sudirman Jakarta. Terima kasih. Ya, saudara, biasanya jika momen pergantian tahun dilalui dengan perayaan yang meriah di berbagai tempat. Namun kali ini karena masih di tengah situasi pandemi, maka pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa juga Bali melarang perayaan tahun baru. Karena perayaan ini dikhawatirkan memunculkan kerumunan yang bisa memicu potensi meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia.
Nah, bagaimana bentuk pengawasan terhadap larangan tersebut nantinya? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, dan nanti akan bergabung juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi semuanya, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yassin dan juga Bang Riza. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bang Riza dulu, biar masyarakat Jakarta tahu, jangan ke kawasan Bundaran HI dan Sudirman Tamrin. Betul ya Bang Riza? Karena mulai besok 31 Desember 2020 ini akan ada petugas yang meminta masyarakat untuk, bahkan kalau sendiri pun katanya kalau saya tidak salah, ini tidak boleh masuk ke kawasan tersebut. Betul Bang Riza? Ya betul, jadi kami melarang ya, dari jajaran aparat juga melarang ada kegiatan di malam tahun baru, ya, yang sebelumnya kami merayakan malam tahun baru dengan berbagai kegiatan, mulai dari kembang api, ada musik, konser, dangdutan, kuliner, tarian, dan macam-macam kami larang. Bahkan semua tempat yang biasa merayakan tahun baru, di hotel, restoran, kafe, tempat wisata, dimanapun, kami tidak perkenankan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, di tempat-tempat seperti di HI, Sudirman, dan lain sebagainya, kami tidak perkenankan ada berbagai kegiatan, termasuk adanya kerumunan. Semuanya dimaksudkan agar tidak menimbulkan interaksi, kerumunan yang dapat berpotensi menimbulkan penurunan COVID itu sendiri. Ya, Gus Yassin, di Jawa Tengah kan ini puncak bagi liburan, bagi masyarakat yang mungkin sekarang sudah ada di sana. Mereka mungkin menantikan ada hiburan atau tempat-tempat wisata yang kebetulan memang banyak dan menjadi ikon atau masterpiece-nya dari Indonesia. Di Magelang ada Borobudur dan lain-lain begitu. Bagaimana situasi untuk tempat-tempat wisata tersebut? Dari mulai kapan sampai kapan tanggalnya itu tidak boleh kemudian ada wisatawan, atau bagaimana situasi melarangnya agar tidak terjadi kerumunan? Gus Yassin. Ya, terima kasih. Saya sampaikan yang pertama bahwa Jawa Tengah sampai per 29, alhamdulillah kerumunan dan kejadian-kejadian luar biasa tidak ada. Bahkan para pelaku perjalanan menuju ke Jawa Tengah relatif tidak ada peningkatan yang signifikan. Baik di bandara, pelabuhan, terminal, maupun dari stasiun kereta api. Dan kami, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengapresiasi beberapa kabupaten. Ada 7 kabupaten yang saat ini untuk lebaran, untuk liburan tahun baru dan Natal, mereka menutup lokasi-lokasi wisata yang berpotensi ada kerumunan yang besar. Seperti Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Jepara, Wonogiri, dan Pemalang. Sehingga apa yang kita khawatirkan untuk terjadinya lonjakan penularan COVID-19, insya Allah bisa kita tekan dengan signifikan. Ya, nanti saya ke Bang Riza, habis itu juga ke Gus Yassin lagi. Nah, sekarang bagaimana mengawasi ini semua? DKI Jakarta luas, Jawa Tengah juga luas, begitu. Bagaimana koordinasi agar masyarakat mungkin tidak tahu, entah bagaimana mereka belum mengetahui bahwa tidak ada perayaan apapun, begitu, sehingga mereka masih keluar pada malam tahun baru, mungkin nongkrong di pojok-pojok jalan atau apa di alun-alun. Bagaimana ini mengawasinya, Bang Riza, nanti? Ya, yang pertama, kami sudah mengumumkan, Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi gubernur, seruan gubernur, dan kami memiliki berbagai media, ya, media sosial, berbagai aplikasi yang sudah kami sampaikan, termasuk itu bantuan berbagai media elektronik, radio, media cetak dan sebagainya, termasuk media sosial yang membantu memberikan. Di RT RW saya sudah sampai tuh Bang, posternya sudah di dinding-dinding. Ya, itu juga termasuk yang kami kerjakan di tingkat Satgas di kabupaten kota, di RW, juga di RT-RT. Termasuk yang ketiga, kami juga mendapatkan dukungan
dari Kapolda, dari Pangdam, dan seluruh jajaran. Selain di internal kami memiliki Satgas, memiliki Satpol PP, ada Dinkes, ada Dishub, dan lain sebagainya yang memastikan agar seluruh masyarakat memahami, mengerti, dan terus memberikan informasi dan juga tidak merayakan berbagai kegiatan Natal. Kegiatan Tahun Baru, dan juga kami minta bahwa pelaku usaha yang paling penting ini komitmen, konsistensi, dan kesungguhan dari pelaku usaha untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan internal. Ya. Belakangan ini saya dengar memang tidak ada kegiatan-kegiatan di kafe di mana-mana, tapi suka ada kegiatan party-party atau pesta-pesta internal yang tertutup. Itu juga kami minta masyarakat tidak melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul yang dapat menimbulkan kerumunan atau sehingga dapat menurunkan COVID itu sendiri. Ya, kalau ada yang melanggar sanksinya apa sih, Bang Riza, nanti bagi warga DKI Jakarta? Ya, kita akan memberikan sanksi yang mulai dari kerja sosial, kerja denda, kemudian juga bagi pelaku usaha mulai dari surat teguran, bahkan pencabutan izin. Ya, kami tidak segan-segan bagi para pelaku usaha, apa kafe, apa hotel, apa restoran, dan lain-lain, termasuk tempat wisata yang melanggar. Kami tidak akan segan-segan, termasuk memberikan tindakan yang paling keras, yaitu pencabutan izin usahanya. Baik. Gus Yassin, bagaimana pengawasan di Jawa Tengah nanti? Apa yang akan dilakukan dan sanksi-sanksinya? Ya, untuk di Jawa Tengah, alhamdulillah koordinasi kita dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten maupun wali kota kita terus intens. Juga kami saat ini juga mendorong betul untuk lebih aktif lagi untuk menghadapi liburan Nataru, yaitu dengan mengaktifkan Jogotongo kita. Juga kami ada operasi gabungan antara TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat. Kita lakukan di beberapa tempat pariwisata, ada di pasar, di mal, dan di tempat-tempat keramaian yang akan menimbulkan penularan COVID-19. Ya, oke. Nah, sanksi-sanksinya juga akan tegas atau tidak di Jawa Tengah, Gus Yassin? Karena ini penting untuk tidak terjadi kerumunan soalnya. Ya, jadi sanksi-sanksi kita tegaskan kepada para wisatawan maupun para pelaku wisata seperti tempat pariwisata, hotel, kafe, dan lain sebagainya. Sama sih dengan DKI, bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap sangat serius, bisa kita cabut izinnya. Untuk masyarakat seperti di Kabupaten Kudus menerapkan denda sebanyak 50.000. Di Kabupaten Pati juga sampai 100.000 kepada para pelanggar protokol kesehatan. Ya, baik. Gus Yassin dan juga Bang Riza, kita sudah kehadiran Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Bu Hovifah. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Bayu. Selamat pagi, Bu. Salam sehat ya, Bu. Ya, sehat semua. Ya. Bu, Jawa Timur, tadi DKI Jakarta dan Jawa Tengah sudah mengatakan memang akan ada pembatasan-pembatasan, tidak boleh ada kerumunan perayaan Tahun Baru besok mulai tanggal 31 sampai tanggal 1 dan seterusnya. Di Jawa Timur seperti apa, dan ada kota-kota atau kabupaten tertentu yang menjadi perhatian dari Ibu sebagai gubernur, di mana pengetatannya akan dilakukan karena mungkin kasus COVID-nya cukup tinggi, Bu Hovifah? Baik, terima kasih Pak Wagub DKI, Pak Wagub Jawa Tengah. Sama, karena kita ini berseiring. Konektivitas antara DKI dan Surabaya sampai dengan Probolinggo ini nyambung ini. Oleh karena itu, kewaspadaan di antara mobilitas masyarakat yang akan berlibur, ini memang kita ketika Idul Fitri ada tren naik, ketika 17 Agustus ada tren naik, ketika libur Oktober ada tren naik, maka kita sebetulnya sudah melakukan berbagai antisipasi dan kewaspadaan
pada libur di akhir tahun ini. Ya. Jawa Timur sendiri sudah menambahkan dari 127 rumah sakit menjadi 145 rumah sakit. Dari 6.611 bed menjadi 7.101 bed. Kita juga menambahkan rumah sakit darurat lapangan baru. Per 16 Desember yang lalu kita buka rumah sakit darurat lapangan di Ijen Boulevard Malang. Ya. Hari ini pun saya sedang di Jember. Saya mengkonversi rumah sakit Pemprov dari rumah sakit paru menjadi rumah sakit layanan COVID sementara di Jember. Yang pagi ini kita akan resmikan. Yang di Surabaya juga ada rumah sakit paru, kita juga akan konversi menjadi rumah sakit COVID. Jadi proses layanan kita siapkan. Hari ini kira-kira kita punya 150.000 rapid antigen yang itu disiapkan di perbatasan Banyuwangi, juga di perbatasan Ngawi, kemudian di beberapa daerah wisata. Ya. Kita lakukan itu. Surat edaran juga sudah kita keluarkan, rapat koordinasi Pangdam dengan Polda juga kita keluarkan, bahwa daerah tertentu saya sudah koordinasi dengan PLT Wali Kota Surabaya misalnya. Besok tanggal 31 akan ada sekat baik dari Madura, dari Pantura maupun dari selatan. Jam 4 sore sudah akan ada sekat. Jadi jam 4 sore besok ya Bu? Oke. Jam 4 sore, ya. Kemudian jam malam. Jam malam ini saya koordinasi secara personal para bupati wali kota, meskipun secara kor bersama Pangdam Kapolda, tapi saya tetap melakukan koordinasi secara personal. Jadi cukup banyak kabupaten kota yang memberlakukan jam malam sampai dengan jam 9. Diharapkan bahwa pergantian tahun baru tidak dilakukan misalnya yang sudah siap-siap pesta kembang api, yang sudah siap-siap di banyak daerah dengan format-format yang belum mereka lakukan. Jadi antisipasi sekarang justru di Babinsa dan Babin Kamtibmas. Jadi kalau misalnya di pinggir jalan raya itu aman, nah masuk gangnya ini bagaimana? Itu yang sekarang sedang dilakukan secara detail bahwa Babinsa dan Babin Kamtibmas serta lurah dan kepala desa kita harapkan semua berseiring dengan format program ini. Ya, jadi pada intinya diam di rumah saja, jangan kemana-mana, itu yang paling penting. Bang Riza, kalau tadi Bu Khofifah mengatakan mulai jam 4 sore akan ada sekat-sekat, jadi warga Jawa Timur bersiap-siap. Kalau berpindah-pindah wilayah di Jawa Timur itu akan ada sekat-sekat, jangan kaget mengenai itu. Beberapa kabupaten menerapkan jam malam. Jam 9 malam diminta sudah tidak ada di luar, begitu kira-kira. DKI Jakarta kapan mulai ada sekat-sekat? Misalnya di Sudirman Tamrin dan sekitarnya, apakah seperti apa? Kan banyak jalurnya tuh, banyak jalannya untuk masuk ke Sudirman Tamrin, Bang Riza. Atau di wilayah DKI Jakarta yang lain yang berbatasan dengan Bekasi, Cibubur, Depok. Bagaimana situasinya dengan satelit-satelitnya DKI Jakarta ini, kota-kota tersebut? Bang Riza. Yang pertama ya, kami sejak awal sudah membentuk satgas di tingkat RW ya, dan juga membentuk kampung siaga di tingkat RW. Salah satu tugas daripada satgas di tingkat RW di kampung siaga adalah memastikan bahwa warga di setiap RW itu tidak keluar masuk kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak. Jadi memang kami sudah membuat sekat-sekat itu sendiri di level atau di tingkat RW. Jadi jumlah pintu keluar masuk di setiap RW yang tadinya mungkin jumlahnya bisa sampai 15 sampai lebih, itu dibatasi hanya 1 atau 2 atau 3 saja pintu. Yang lain-lain di portal, dan di setiap pintu yang dibuka juga ada petugas yang memastikan bahwa warga tidak sembarangan masuk dari luar ke RW tersebut, atau sebaliknya warga di RW tersebut juga tidak mudah untuk keluar karena ada petugas yang menjaga. Itu yang sudah kami lakukan di tingkat RW. Kemudian juga di level-level perbatasan juga dilakukan ya. Dan yang ketiga di tempat-tempat tadi yang disampaikan di Sudirman Tamrin juga akan mulai besok kita akan perketat untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Ya, kalau koordinasi dengan Cibubur yang masih ada sebagian Jakarta Timurnya begitu, tetapi aksesnya cukup banyak warga Cibubur yang bekerja mungkin paling tidak sampai hari ini.
kemudian Depok dan Bekasi. Bang Riza, gimana Ya, koordinasinya? alhamdulillah kami koordinasi dengan daerah-daerah ya penyangga, daerah tetangga atau sekitar Jakarta itu sangat baik. Selama ini kami ada koordinasi, ada dialog, diskusi dan lain-lain. Bahkan kami berterima kasih, bersyukur Pak Ridwan Kamil mendukung agar kebijakan yang sudah diambil oleh Pemprov Jakarta itu tidak hanya didukung tapi juga diikuti oleh daerah-daerah sekitar seperti Botabek ya, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang umumnya warga di sekitar kota-kota kabupaten di sekitar Jakarta itu banyak sekali memang yang bekerja di Jakarta. Sehingga memang terjadi interaksi yang cukup tinggi untuk itu. Kami terima kasih bantuan dan dukungan dari pimpinan atau kepala daerah sekitar Jakarta. Ya, nggak ada larangan nanti tanggal 31 misalnya orang Depok nggak boleh dulu ke Jakarta atau sebaliknya Bekasi begitu untuk mencegah kerumunan, Bang Riza? Ya memang kami sudah minta semuanya untuk tetap berada di rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk sangat yang penting ya, terlebih bagi anak-anak di bawah 9 tahun, orang tua yang di atas 60 tahun. Jadi tidak boleh ada kegiatan kerumunan dan semua pelaku usaha berbagai kegiatan sudah kami himbau tutup, juga ya. Oke. Dan kami minta tidak ada berbagai kegiatan. Jadi jam operasional juga sudah kita liburkan mulai besok, tidak ada kegiatan apapun. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi, kita tahu 3 kali liburan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan. Betul, hari ini ada kemungkinan peningkatan. Ya, tahun libur ini memang menjadi penting momentum dan terima kasih dukungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bu Gubernur, Pak Wakil dari Jawa Tengah yang juga membantu selama ini. Betul memang kita sekarang ini enak sekali datang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, orang Jakarta ini karena tolnya sudah langsung begitu cepat. Nah, mudah-mudahan ini juga masyarakat bisa memahami untuk ditunda dulu kegiatan berlibur ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Baik, Bang Riza, Pak Gus Yassin dan juga Ibu Khofifah, kita jeda dulu. Sebentar lagi kita akan mengetahui lebih pasti. Ini kan semua adalah upaya kita bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang memang sedang tinggi. Kita harus ditambah dengan libur panjang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Apa kemudian antisipasi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta? Jawa Timur sudah sedikit, nanti kita akan lebih detail lagi Bu Khofifah. Tetap bersama kami untuk penjelasan hal tersebut.